Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi fisika di kelas 11, yaitu tentang dinamika dan keseimbangan benda. Langsung saja yang pertama, di sini tentang dinamika rotasi. Oke, sebelumnya pada kelas 10 di semester 2, bab yang awal, di semester 2 tentang dinamika partikel. Nah, itu sudah kalian pelajari ya. Nah, dinamika rotasi ini mirip dengan materi di dinamika partikel. Dimana kalau dalam dinamika partikel itu kita meninjau sebuah benda hanya pada satu sumbu. Contohnya, sambil kita ingat ya. Di sini ada sebuah balok yang dihubungkan dengan tali dan juga katrol. Pada dinamika partikel, yang kita tinjau hanyalah gerak pada baloknya. Hanya gerak pada baloknya, yaitu geraknya yang ke bawah atau naik, gitu ya, ke bawah atau ke atas, gitu. Sama yang di sini juga. Hanya kita tinjau geraknya yang naik turun, sementara katrolnya kita abaikan. Nah, pada dinamika rotasi, katrolnya di sini kita tinjau. Katrolnya bergerak. Nah, karena katrolnya bergerak, gerak katrolnya kan melingkar atau berputar gitu ya. Nah, maka kita pelajari yang namanya dinamika rotasi untuk meninjau gerak dari katrol atau gerak dari sebuah benda yang berputar atau bergerak melingkar. Nah, di dalam dinamika rotasi ada yang namanya torsi. Torsi itu ialah ukuran kecenderungan sebuah gaya untuk memutar suatu benda tegar terhadap suatu titik poros tertentu. Nah, ini ada persamaan sigma F sama dengan M dikali A. Nanti persamaan ini akan kita kaitkan dengan persamaan yang ada di dalam dinamika rotasi. Lanjut. Nah, torsi dan momen inersia. Yang pertama kita bahas dulu tentang torsi. Apa sih torsi itu? Nah, torsi itu nama lainnya ialah momen gaya yang tadi. Ukuran keefektifan gaya yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap titik poros tertentu. Lambang untuk torsi itu ialah tau. Yang ini ya, tau atau kayak huruf T tapi ada lekukannya gini. Nah, dibacanya tau. Gitu ya. Nah, pada torsi yang pertama harus kita pahami itu ialah lengan momen. Lengan momen atau disebut juga dengan lengan torsi. Nah, apa sih lengan momen itu? Lengan momen dari sebuah gaya F terhadap suatu poros melalui titik P didefinisikan sebagai panjang garis yang ditarik dari titik poros P sampai memotong tegak lurus garis kerja gaya F. Nah, misalnya di sini ada sebuah baut yang mau kita putar menggunakan kunci Inggris. Nah, ini titik P-nya sebagai poros, kemudian ada garis kerja gayanya, dan ini adalah gaya yang bekerja. Nah, panjangnya kan panjang garis gaya kerjanya itu adalah L gitu. Nah, bagaimana jika gayanya kita putar, gayanya bergerak gitu ketika kita mau memutar kunci Inggrisnya, maka di sini ada gaya yang bekerja, yaitu arah putarannya searah dengan arah jarum jam yang pertama. Nah, di sini ada R, ada L. Yang namanya lengan momen itu adalah yang L. Di mana kuncinya untuk memahami yang mana lengan momen itu adalah yang tegak lurus terhadap gaya. Lihat ya, ini gayanya ke sini, L ini tegak lurus atau membentuk sudut 90 derajat terhadap gaya, ya kan? Nah, kita mau cari tahu di sini nilai dari L ini berapa? Di sini tertulis L sama dengan R sin theta. Nah, kita pahami dapat dari mana sih L ini sama dengan R sin theta. Oke, nah dari gaya ke titik poros, jari-jarinya atau jaraknya itu adalah R, ya kan? Kemudian
di sini ada sudut antara gaya dengan jaraknya, di sini membentuk sudut theta. Oke, nah karena dia membentuk sudut theta, maka harus kita proyeksikan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y. Di sini R, maka yang ke sini, di sini yang sehadap dengan sudut, arahnya yang ke sini, itu adalah R sin theta, yang garis ini. Yang garis ini, maaf. Yang ini adalah R cos theta, yang sehadap dengan sudut ya. Ini adalah R cos theta, maka yang ke sini, ya kan, di sini ada garis, tapi nggak bisa Ibu gambarkan. Nah, di sini adalah R sin theta. Nah, arahnya ke sini. Bisa dilihat ya kursornya. Nah, maka R sin theta ini kan sama dengan si L posisinya. Maka dari itu, makanya di sini dituliskan L itu sama dengan R sin theta. Nilai dari lengan momennya ini sama dengan besar dari R sin theta. Begitu juga dengan yang digambar yang C, cuman beda arah putarannya. Gitu ya. Paham untuk mencari lengan momen? Intinya lengan momen itu dia tegak lurus terhadap gaya, terhadap gayanya. Nah, torsi atau momen gaya terhadap suatu poros P didefinisikan sebagai hasil kali besar gaya F dengan lengan momennya. Nah, ini tadi Ibu sudah sampaikan bahwa torsi atau momen gaya lambangnya ialah tau sama dengan hasil kali gaya dengan lengan momennya. Karena hasil kali gaya dengan lengan momen, gayanya adalah F dan lengan momennya adalah L, di mana nilai L-nya tadi adalah R sin theta. Maka di sini tau sama dengan R dikali F dikali sin theta. Kemudian di sini ada aturan putaran tangan kanan untuk torsi. Putar keempat jari yang dirapatkan dari arah kepala vektor gaya F menuju ke arah poros rotasi melalui sudut terkecil. Maka arah ibu jari menunjuk itu menyatakan arah rotasinya. Nah, di sini arah ibu jari ke atas menunjuk arah rotasi. Kemudian di sini 4 jari kita ini arah putarannya berlawanan arah jarum jam, itu menunjukkan gaya. Nah, tadi sudah bahas tentang apa itu torsi, sekarang kita lanjutkan apa itu momen inersia. Momen inersia dari sebuah partikel bermassa m didefinisikan sebagai hasil kali massa partikel m dengan kuadrat jarak tegak lurus partikel dari titik poros atau kuadrat jaraknya ya, R kuadrat. Di sini ada sebuah partikel M yang akan berputar terhadap porosnya, poros O. Maka momen inersianya adalah I sama dengan M dikali kuadrat jaraknya. Nah, benda tegar disusun oleh banyak partikel. Misalnya ada suatu benda tegar yang disusun oleh beberapa partikel, maka momen inersianya adalah jumlah massa dikali dengan kuadrat jaraknya. Misalnya di sini ada 3 partikel, maka massa partikel pertama dikali kuadrat jarak partikel pertama ditambah massa partikel kedua dikali kuadrat jarak partikel kedua dan seterusnya, seperti itu. Nah, ini ada energi kinetik. Masih ingat ya, persamaan untuk energi kinetik translasi itu adalah setengah mv kuadrat. Maka kita tahu bahwa V itu sama dengan omega dikali R, ya kan, omega dikali R, karena dia V kuadrat, maka omega kuadrat dikali R kuadrat. Nah, mR kuadrat itu adalah momen inersia. Maka untuk energi kinetik pada gerak rotasi, energi kinetiknya ialah setengah mR kuadrat dikali omega kuadrat atau setengah I omega kuadrat. Nah, yang tadi momen inersia sama dengan I sama dengan mR kuadrat itu jika pada suatu partikel. Nah, selanjutnya jika momen inersia untuk benda tegar dengan massa
terdistribusi kontinu. Maka I atau momen inersianya adalah integral dari kuadrat jaraknya dikalikan dengan dm. Ini didefinisikan sebagai jumlah dari elemen-elemen yang sangat kecil gitu. Nah, ini ada beberapa tabel benda tegar. Ini ada tabel beberapa benda tegar, ya gitu ya. Beberapa benda tegar yang sudah ada masing-masing nilai momen inersianya. Nah, masing-masing nilai momen inersianya itu didapatkan dari mana nih? Kok nggak muncul? Nah, didapatkan dari persamaan yang ini tadi. Gitu ya. Misalnya ada batang silinder di mana porosnya melalui pusat. Momen inersianya ialah 1/12 ml kuadrat. Kemudian batang silinder porosnya di ujung. Momen inersianya adalah 1/3 ml kuadrat. Dan lain-lain. Di sini ada bola pejal, ada bola tipis, berongga. Kemudian ada banyak ya, ada silinder pejal seperti itu. Nah, momen inersia ini ialah ukuran kelembaban benda yang mengalami gerak rotasi. Jadi semakin besar momen inersia, maka akan semakin sulit benda itu untuk berotasi. Misalnya nih, kita perhatikan yang dua ini ya, batang silinder poros melalui pusat. Misalnya kalau kita pegang pulpen, kita pegang di tengahnya. Kalau mau kita putar, gampang ya, masih ringan. Tapi kalau kita putarnya atau kita memegang pulpennya dari ujung pulpen, akan terasa lebih berat. Nah, itu karena momen inersianya lebih besar. Jadi semakin besar momen inersianya, maka akan semakin sulit benda itu berotasi. Nah, ini tadi kaitan yang akan kita bahas antara hukum Newton yang kedua, kaitan antara gaya pada gerak translasi dan pada gerak rotasi. Diperolehnya dari hukum Newton yang kedua, di mana F sama dengan M dikali A. A di sini adalah percepatan pada gerak translasi, di mana A itu sama dengan alfa dikali R atau percepatan sudut dikali dengan jari-jarinya. Maka didapat F sama dengan M dikali R dikali alfa. Nah, kita samakan antara bagian kiri dan kanannya. R dikali F sama dengan MR kuadrat dikali alfa. Nah, kita sudah tahu ya bahwa R dikali F ini adalah tau atau momen gaya. Kemudian MR kuadrat itu adalah momen inersia. Maka didapat di sini tau sama dengan I dikali alfa. Nah, coba kita perhatikan di sini sama ya. Persamaan dari momen gaya dengan persamaan gaya pada gerak translasi. Misalnya F di sini pada gerak translasi, kemudian pada gerak rotasi dia adalah tau. Kemudian masanya pada gerak rotasi dia adalah momen inersia atau I. Kemudian percepatannya adalah percepatan sudut. Jadi dia berkaitan, mirip, rumusnya mirip maksudnya. Cuma ini pada gerak translasi, yang ini pada gerak rotasi, seperti itu. Nah, tau atau torsi satuannya itu adalah Newton meter. Ingat ya yang ini. Nah, contoh soal. Sebatang plastik dipengaruhi 3 buah gaya berikut. Ini contoh soal untuk mencari momen gaya ya. Nah, diketahui FA sama dengan FC, nilainya adalah 10 Newton, dan FB sama dengan 20 Newton. Jika jarak AB sama dengan BC sama dengan 20 cm, berapa besar momen gaya batang terhadap titik A? Nah, yang ditanyakan berapa momen gaya di titik A. Berarti kita ambil titik A sebagai porosnya. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ini tadi sudah diketahui FA sama dengan FC sama dengan 10 Newton, FB sama dengan 20 Newton, RA di sini sama dengan 0. Kenapa RA sama dengan 0? Karena kita ambil porosnya di titik A. Itu ya, berarti R-nya sama dengan 0. Kemudian RB berarti A
ke B sama dengan 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian RC yaitu dari A ke C. Karena A ke B 20, berarti B ke C juga 20, maka AC adalah 40 cm atau sama dengan 0,4 meter. Yang ditanyakan adalah gaya atau momen gaya di titik A. Nah, kita perhatikan di sini FA itu arahnya ke atas, kemudian FB arahnya ke bawah, dan FC arah gayanya membentuk sudut 30 derajat terhadap jarak AC gitu. Nah, karena dia membentuk sudut 30 derajat, maka kita proyeksikan dahulu terhadap sumbu X dan sumbu Y. Ingat, yang sehadap dengan sudut, dia nilainya sehadap dengan sudut adalah cos, dan yang di belakang sudut adalah sin. Berarti yang ini, yang ke sini adalah FC cos theta, yang ke bawah adalah FC sin theta. Nah, kita ambil yang FC sin theta untuk gaya yang berputar, gaya yang bisa memutari poros pada titik A gitu ya. Nah, berarti yang ini arahnya ke bawah, yang FB arahnya ke bawah, dan berputar menuju poros A. Berarti putarannya arahnya searah sama jarum jam. Karena dia searah jarum jam, berarti nilainya adalah positif. Berarti tau A sama dengan FA dikali RA, ditambah FB dikali RB, ditambah FC dikali RC sin 30 derajat. Tinggal kita masukkan angkanya. FA dikali RA sama dengan 0, RA-nya 0, ditambah 20 dikali 0,2, ditambah 10 dikali 0,4 dikali 1/2. Maka diperoleh tau A sama dengan 6 Newton meter. Jadi, momen gaya batang terhadap titik A ialah sebesar 6 Newton meter. Nah, dari contoh soal ini, kalau ada masih yang bingung, ada yang perlu ditanyakan, silakan langsung ditanyakan kepada Ibu. Oke, itu ya, Ibu rasa cukup untuk satu contoh soal. Nah, pada pertemuan kali ini kita membahas tentang dinamika rotasi. Tadi ada 2 yang sudah kita pelajari, yaitu momen gaya dan juga momen inersia. Ya, kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jika ada pertanyaan, langsung ditanyakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.